Bab 87. Begitu suara itu turun, Orvel bergegas masuk bersama Biao dan puluhan pria lainnya. Begitu dia memasuki pintu, dia langsung menyapa Biao, tutup pintunya, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Biao segera mengangguk, aku tahu Master Orvel itu. Saudara Qi memandang Orvel dengan tercengang, otaknya benar-benar terputus. Orel, Kaisar bawah tanah dari Aurous Hill City. Saudara Qi hanyalah salah satu bos kecil lokal, tetapi Orvel adalah raja jalanan lokal. Semua orang di jalanan harus menyembah dermaga Orvel. Dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa jika dia datang untuk membantu Xiaodong menangani hal kecil, dia akan membuat Orvel khawatir. Xiaodong tidak mengenal Orvel. Melihat tampilan canggung Brother Qi, dia mengerutkan kening dan bertanya, Saudara Qi, apa yang terjadi? Siapa lelaki tua ini? Begitu kata-kata ini keluar, Saudara Qi gemetar karena terkejut. Dia menjambak rambut Xiaodong dan membanting wajahnya dengan pukulan keras, langsung mematahkan hidungnya, dan melihat kedua lubang hidungnya berdarah, Saudara Qi mengertakkan gigi dan mengutuk, kamu najis, jangan seret aku jika kamu ingin mati. Ini Tuan Orvel. Ah! Xiaodong tiba-tiba ketakutan. Orvel. Kaisar bawah tanah kota Aurous Hill? Kenapa dia di sini? Pada saat ini, Orvel berjalan dengan wajah hitam dan menendang selangkangan Brother Qi. Tendangan itu membuatnya merasa sangat sakit, dan dia berlutut di tanah, wajahnya sangat pucat. Orvel menatapnya dan berkata dengan dingin, kamu berani memprovokasi Tuan Charlie, apakah kamu sudah cukup hidup? Setelah selesai berbicara, Orvel segera berkata kepada Charlie, malu, Emer Charlie, aku terlambat, maafkan aku. Sikap hormat Orvel terhadap Charlie mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Xiaodong menyadari karakter seperti apa yang telah dia provokasi, dan dia gemetar ketakutan. Charlie mengangguk ke Tuan Orvel, menunjuk ke Saudara Qi, dan bertanya, apakah Anda kenal orang ini? Tuan Orvel berkata, saya tahu, itu hanya seorang junior, yang memprovokasi Tuan Charlie dengan mata buta. Apa yang harus dilakukan Emer Charlie? Singkatnya, Tuan Orvel akan segera melakukannya. Hidup. Charlie mengangguk dan berkata, dia sangat mengerikan, dan dia akan menghancurkanku saat dia memasuki rumah. Adalah bahaya bagi orang seperti itu untuk tetap tinggal di masyarakat. Hapuskan dia dan buat dia tidak dapat dipisahkan dari kursi roda selama sisa hidupnya. Saudara Qi tiba-tiba ketakutan. Dia hanya mengandalkan pertarungan dan pertarungan untuk makan. Jika dia benar-benar menjadi orang cacat yang tidak bisa hidup tanpa kursi roda, bagaimana dia bisa main-main di jalan di masa depan? Bukankah itu akan berakhir seumur hidup? Dia berlutut di tanah, naik ke Charlie di atas lututnya, dan berteriak, Emer Charlie, aku tidak mengenalmu. Mohon maafkan saya. Aku tidak akan pernah menyinggung perasaanmu lagi. Charlie berkata dengan dingin, aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak yakin. Dia masih merasa bahwa Charlie sedang mencari kematian pada saat itu, tetapi sekarang dia menyadari bahwa bukan dia yang mencari kematian, melainkan dirinya sendiri. Karena panik, dia segera membenturkan kepalanya ke lantai, menangis, dan berkata, Emer Charlie, tolong beri aku kesempatan lagi dan selamatkan nyawa anjingku. Charlie mengabaikannya. Sebaliknya, dia memandang Tuan Orvel dan bertanya, jangan lakukan itu dulu, tunggu apa lagi? Ekspresi Emer Orvel tercengang, dan dia buru-buru berkata, kemarilah. Patahkan tempurung lututnya sampai berkeping-keping. Segera beberapa pria yang lebih muda bergegas dan menekan font besar Saudara Qi ke lantai. Bab 88. Kali ini, Biao mengeluarkan batang besi dan melangkah ke depan. Saudara Qi ingin memohon belas kasihan, tetapi Biao mengumpulkan batang besi tepat di atas kepalanya dan membantingnya. Klik. Tempurung lutut kanan Saudara Qi dihancurkan menjadi bubuk. Cedera parah semacam ini tidak mungkin disembuhkan dalam hidup ini. Saudara Qi meratap kesakitan, tetapi Charlie berkata saat ini, itu tidak cukup. Hanya satu kaki yang dibuat tidak berharga. Dia masih bisa menggunakan kruk. Saya ingin dia tinggal di kursi roda. Biao segera mengangguk, mengangkat batang baja, dan membantingnya ke lutut kiri Saudara Qi. Saudara Qi berguling-guling di lantai kesakitan, dan seluruh tubuhnya terguncang. Orvel berkata kepada Biao, masukkan sesuatu ke dalam mulutnya agar tidak mengganggu Tuan Charlie. Oke Master Orvel. Segera setelah itu, Biao memasukkan beberapa kasa ke dalam mulut Saudara Qi, dan melemparkannya ke tanah,
meringkuk seperti anjing mati. Zhao Dong sudah pucat karena ketakutan, dia akhirnya mengerti jenis keberadaan apa yang membuatnya marah. Sebelum Charlie mengambil masalah, dia mengambil inisiatif untuk berlutut di tanah dan bersujud. Charlie, Charlie, saya salah. Aku seharusnya tidak kasar padamu, tolong kasihanilah aku. Lily juga kaget, melihat Zhao Dong berlutut dan memohon ampun, dia pun berlutut dan terus bersujud meminta maaf. Charlie berkata dengan dingin, kalian sepasang anjing, apa menurutmu jika kamu meminta belas kasihan, aku akan melepaskanmu. Kamu benar-benar bodoh dan naif. Keduanya gemetar. Pada saat ini, beberapa orang berbaju hitam masuk dengan 2 orang paruhbaya dan orang tua yang diikat. 2 orang paruhbaya dan lanjut usia telah dipukuli, memar, dan berdarah. Mereka melemparkan 2 orang paruhbaya ke tanah dan membungkuk kepada Charlie. Charlie, orang yang kamu inginkan ada di sini. Zhao Dong dan Lily memandang mereka, dan hampir pingsan di tempat karena terkejut. 2 orang paruhbaya dan orang tua yang tergeletak di tanah adalah ayah Zhao Dong, Zhao Haifeng, dan ayah Lily, Yue Sheng. Charlie meminta orang-orang untuk menuangkan air dingin ke wajah Zhao Haifeng dan Yue Sheng, menuangkannya dengan tenang, dan kemudian menanya Yue Sheng, Yue Sheng, putri Anda adalah tunangan yang provokatif dan cukolding. Apakah kamu tahu ini? Yue Sheng ketakutan. Dia dipukuli sebelum dia masuk. Mengetahui bahwa putrinya telah menyebabkan sikap keras kepala kali ini, dia terus menggelengkan kepalanya untuk melindungi dirinya sendiri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Charlie mengangguk dan berkata, kamu tidak tahu, kan? Anda tidak tahu itu pengawasan dan kelalaian ayah. Biao, patahkan lutut kirinya untukku. Seperti yang kamu lakukan pada anjing yang mati barusan. Baik. Biao segera berkata kepada orang-orang di sekitarnya, pegang dia untukku. Yue Sheng berteriak ketakutan, tidak. Tolong. Lily juga berteriak kaget, ayah. Biao tidak ragu-ragu, ketika bawahannya memegang kaki Yue Sheng, dia langsung mengayunkan batang baja dan membantingnya. Apa? Yue Sheng hanya merasakan sakit dan ingin mati, lututnya benar-benar hancur, dan dia takut tidak mungkin pulih dalam kehidupan ini. Pada saat ini, Charlie bertanya lagi, saya akan bertanya lagi, putri Anda ceroboh dan cukskols tunangannya dengan santai. Apakah kamu tahu ini? Yue Sheng menangis dan berkata, aku tahu, itu karena aku tidak bisa mendisiplinkannya, aku harus mendisiplinkannya dengan baik di masa depan. Charlie mendengus dingin, karena kamu tahu ini, kenapa kamu tidak menghentikannya? Anda tahu putri Anda membuat kesalahan tetapi tidak peduli tentang mengajar, itu karena 3 pandangan ayah Anda tidak benar dan Anda membantu Anda melakukan pelecehan. Setelah selesai berbicara, dia berteriak dengan marah pada Biao, Biao, berikan aku kaki satunya.